Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang semoga senantiasa kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembelajaran yang baru ya, silsilah Matan Al-Jurumiyah. Silsilah qiraah kitab Matan Al-Jurumiyah. Ini merupakan video yang pertama dari silsilah qiraah Matan Al-Jurumiyah ini. Baik. Di sini bagaimana dilampirkan dalam deskripsi ya, link untuk kitab ini. Bagi antum yang ingin mengikutinya, ya bisa langsung di-download kitabnya ya. Dilihat di deskripsi linknya. Oke. Matan Al-Jurumiyah fi Nahwi. Ya, matnul ya, kalau kita baca matnul Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah fi Nahwi. Yang dikarang oleh ta'alifun Abu Abdillah Muhammad bin Daud Sanhaji rahimallahu ta'ala. Baik. Langsung di halaman 5-nya ya. Ada Matnu Al-Jurumiyah. Beliau mengatakan, dia memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini memang adab atau kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama. Mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, pertama kita mengambil berkah dari nama Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis juga, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Tiap perkara yang tidak didahului dengan bismillah ya, tidak didahului dengan bismillah, maka dia hilang berkahnya. Dan masih banyak lagi bisa kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya adalah kitab Syarah salah satu usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, adapun dalam pertemuan kali ini kita akan bahas dari sisi i'rabnya ya, dari lafaz bismillahnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismi sini ya, ba-nya itu adalah huruf jar. Ya, ketemu dengan ismun. Ya, jadi sebenarnya itu adalah ismun. Kemudian diawali huruf jar bi, karena alif atau hamzah di depan kata ismun itu adalah hamzatul wasli. Seperti disebutkan dalam kaidah hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzah wasal ini taskut, dia akan hilang atau dibuang ketika dia waslan, bersambung dengan kata yang lain. Ya, seperti ini. Di depannya itu ada huruf jar, maka hamzahnya dibuang dan sifatnya huruf ba ini bersambung dengan huruf yang berikutnya, maka disambung ke ba.
Jadi bismi seperti itu ya. Baik. Adapun ismun sendiri ya, ismun ini menurut para ulama alul Basrah ya, ulama alul Basrah, ulama nahu madhab Basrah, alul Basrah kita kenal, ismun ini adalah apa namanya, mustaq dari kata syamu ya, mustaq dari kata samu ya, mustaq dari kata samu yang artinya al-ulu, artinya ulu, tinggi. Samu artinya al-ulu ya, tinggi. Ini menurut ulama Basrah. Adapun menurut ulama Ahlul Kufah ya, menurut ulama Ahlul Kufah, ismun ini mustaq dari kata asimatu ya, dari kata asimatu yang artinya al-alamatu, tanda ya, tanda. Nah, adapun itu tadi dia hapus dia alifnya, alifnya dalam bismillah ini ya. Alif atau hamzah di ismun dihapus dalam lafaz bismillah ini, para ulama menyebutkan likasrati isti'maliha ya, likasrati isti'maliha, dikarenakan banyaknya penggunaannya. Baik, ini berkaitan dengan ismun. Baik. Kemudian Allah ya, Allah itu labdul jalalah. Ar-Rahman juga ini labdul jalalah sebenarnya ya. Dia nama Allah, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Wazannya fa'lan, ya, fa'lanu. Ar-Rahman ini wazannya fa'lanu dan maknanya adalah al-mubalaghah ya. Makna dari wazan fa'lanu terkandung di dalamnya adalah apa namanya, makna mubalaghah ya, penekanan, apa, mubalaghah, menunjukkan yang besar gitu ya. Kemudian Ar-Rahman ini ya tidak disifatkan dengannya kecuali untuk nama Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Ar-Rahman ini digunakan ya, sifat yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim wazannya adalah fa'ilun ya, fa'ilun. Dia juga dalamnya bermakna mubalaghah ya. Kan tapi dia bisa digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi maknanya. Kemudian kalau kita bahas dari sisi i'rabnya, bi di sini tadi huruf jar, ismi ya, majrur, jar wa majrur, ini muta'alliqani bi fi'li mahdhuf, dengan fi'il yang dibuang, dengan fi'il yang dibuang. Jadi jar majrur dia muta'alliq kaitan dengan fi'il yang dibuang. Sebagian para ulama menyebutkan takdirnya ibtada'a ya, atau abtadi'u ya, abtadi'u, saya memulai bismillah gitu, seperti itu. Atau ada juga yang menyebutkan dengan khobar mahdhuf, dengan khobar mahdhuf ya, takdirnya adalah ibtidai seperti itu. Ada juga yang menyebutkan ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, takdirnya disesuaikan dengan apa yang mau kita lakukan ya, apa yang kita mau lakukan dengan fi'il atau perbuatan yang ingin kita lakukan, dan juga dia akhirkan. Artinya apa? Diucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim baru mau ngapain. Kalau mau makan ya bismillahirrahmanirrahim aqulu. Kalau membaca bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Kalau seperti ini mau belajar bismillahirrahmanirrahim adrusu.
ila akhiri. Jadi seperti itu. Tadi kenapa bismillah itu didepankan daripada perbuatannya? Ya, karena kita untuk ngalap berkah, ya, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita bahas lagi dari sisi lebih dalamnya lagi, ya. Bi di sini, bi, ya, bi dalam bahasa Arab itu huruf jar ini, bi itu maknanya banyak, ya. Maknanya banyak, sekitar 13-an, ya. Di antara salah satu maknanya adalah lil isti'anah. Lil isti'anah, memohon pertolongan. Jadi ketika kita mengatakan bismillahi, itu artinya apa? Dengan namamu ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Jadi seperti itu. Baik, ya, wallahualam bissawab. Kemudian Ar-Rahman di sini sifatun lillahi. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahimi juga sifat kedua. Ya, sifat yang kedua. Makanya dia sama-sama majrur. Adapun Allah ya, bismillahi Allah. Kalau tadi labdul jalalah mudhafun ilaih. Ya, labdul jalalah mudhafun ilaih. Isminya majrur sekaligus sebagai mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani sifat yang pertama, Ar-Rahimi sifat yang kedua. Taib. Ini i'rab dari lafaz bismillah secara singkatnya ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatin beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatin beliau, yaitu pengarang kitab Al-Jurumiyah ini. Qala di sini adalah fi'il madhi mabni ala fathi, ya. Qala fi'il madhi mabni ala fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Qala adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, kata kerja artinya berkata. Al-musannifu di sini kedudukannya sebagai fa'il, pelaku dari kata kerja berkata tadi, qala tadi. Ya, jadi setiap fi'il dia butuh kata kerja ya, setiap kata kerja dia butuh pelaku. Ya, al-musannifu di sini sebagai fa'ilnya, pelakunya. Ya, sebagai pelakunya. Marfu dengan dhamma, ya. Marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ya, marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad. Baik. Rahimahu. Rahima dia fi'il madi mabni alal fathi juga li'annahu lam yattasil bihi syai'un karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Hu-nya rahimahu. Hu di sini adalah domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil dan kedudukannya sebagai maf'ul bi, objek. Karena dia objek atau maf'ul bi, maka ngirabnya fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Rahimah tadi fi'il madhi, kata kerja. Setiap kata kerja dia butuh fa'il atau pelaku. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Allah di sini. Allahu. Makanya kita baca Allahu dengan dhammah. Ya, dia sebagai fa'il marfu dirofa dengan dhamma karena isim mufrad. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan anwa'ul kalami. Anwa'ul kalami. Macam-macam al-kalam. Macam-macam al-kalam. So al-kalimatu ini sama. Kalam sama al-kalimatu bersama ya. Atau al-kalam di sini sebenarnya maknanya adalah al-jumlah ya. Jumlah.
Al-kalam di sini maknanya adalah al-jumlah. Jadi sebagaimana beliau katakan di sini ya. Apa itu? Al-kalamu huwa al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bil wad'i. Beliau mengatakan al-kalam dia adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah bil wad'i dengan penetapan orang Arab. Ya, dengan penetapan orang Arab. Jadi memang ya al-kalamu ini ya, al-kalamu bisa juga diartikan apa? Al-jumlah atau al-kalimat. Jadi dua ya. Kalau kita i'rab anwa'ul kalami, jenis-jenis kalam ya. Anwa'u di sini dia dhamma ya. Jadi kitab kita ini alhamdulillah sudah berharokat ya. Jadi antum yang ingin mengikuti bisa juga mendownload dari link yang sudah kita berikan agar sama ya, agar sama. Jadi antum mudah untuk mengikutinya. Alhamdulillah sudah berharokat, berarti tinggal apa? Kita pastikan kenapa kok diberi harokat tersebut. Sebenarnya kedudukannya sebagai apa? Seperti itu ya. Kedudukannya sebagai apa? Kenapa kok dhamma seperti itu misalnya? Nah, misalnya seperti ini, anwa'u. Kenapa kok dhamma? Memang kedudukannya sebagai apa? Ya, kalau kita lihat anwa'ul kalami ini dia adalah judul ya. Judul bab ya, judul bab. Maka sebagaimana disebutkan dalam kaidah dan sudah kita bahas juga dalam kitab silsilah kitab mulakhas ya. Bahwasanya setiap judul itu di i'rab sebagai apa? Khobar. Di i'rab sebagai khobar, dan khobar itu termasuk bagian dari isim yang marfu. Ya, khobar itu termasuk bagian dari isim yang marfu. Bisa dilihat dalam kitab Mukhtarat halaman 58 atau 59. Ya, khobar itu termasuk isim yang marfu. Nah, maka kita lihat sekarang dia katanya dari jenis siapa. Kebetulan anwa di sini adalah isim. Ya, isim. Kalau kita lihat dari sisi jenisnya, al-ismu binadhar ila nau'ihi, kira-kira anwa ini apa? Isim mufrad ya, isim mufrad. Ya. Afwan, isim mudzakkar kalau dari si nau'nya. Adapun kalau binadhar ila adadi, dari kalau kita lihat dari sisi adatnya atau jumlahnya atau bilangannya, anwa ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Mufradnya nau'un. Itu nau'un artinya satu jenis. Nau'ani dua jenis, anwa ini jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jamak taksir kalau kita lihat lagi, kita kembalikan di halaman 5859 atau bagan dari isim-isim yang ropa atau tanda-tanda isim yang ropa itu isim jamak taksir ini tanda ropanya dengan dhamma. Tanda ropanya dengan dhamma. Nah, karena tadi kedudukannya sebagai khobar dan khobar itu termasuk bagian dari isim yang ropa, dan ternyata katanya adalah jamak taksir dan jamak taksir tanda ropanya dhamma, maka dikasih dhamma di sini. Nah, itu seperti itu urutannya. Nah, kemudian dia juga mudhaf ya, sebagai mudhaf. Al-kalami mudhafun ilaihi. Al-kalamnya mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu majrur. Ya, mudhafun ilaihi itu termasuk bagian dari isim yang majrur.
Al-kalam ini isim mufrad dan tanda jarnya isim mufrad kasroh, makanya dikasih kasroh di sini. Al-kalami seperti itu. Anwa'ul kalami. Taib ini khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya makhdhub. Mana mubtada'nya? Ya, di sini mana mubtada'nya? Mubtada'nya makhdhuf. Ya, mubtada'nya makhdhuf. Apa takdirnya? Ya, takdirnya disesuaikan. Karena ini jamak li ghairi akil ya, jamak li ghairi akil, bisa kita gunakan hadhihi misalnya seperti itu. Hadhihi anwa'ul kalami. Ini adalah jenis-jenis kalam. Tayyib. Barakallahu fiik. Terlanjutkan lagi. Beliau mengatakan tadi al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu di sini diberi doma ya, di harokatnya doma. Sebagai apa dia i'rabnya? Kalau kita lihat dia ma'rifat di sini. Al-kalam ma'rifat ya, benar. Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam. Ya, ada alif lam, berarti dia ma'rifat. Kemudian terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Berarti ya kaidah disebutkan dalam kaidah si ma'rifat terletak di awal kalimat, maka dia sebagai muftada. Muftada dan muftada itu termasuk isim yang rafa. Kalau kita perhatikan al-kalam ini dari sisi bilangannya, adatnya dia isim mufrad. Isim mufrad dan tanda rafanya isim mufrad itu dhamma. Makanya dikasih dhamma di sini. Ya, makanya di sini diberi dhamma. Kemudian huwa. Huwa di sini kita bisa i'rab sebagai mubtada lagi. Mubtada tsani. Mubtada yang kedua. Karena dia dhamir ya di sini, dhamir. Dia tidak memiliki tanda, maka kita ngirabnya fi mahali raf'in. Ya, fi mahali raf'in. Kemudian al-lafdhu. Al-lafdhu nah, ini di sini kita i'rab sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Khobar untuk huwa. Khobar untuk huwa. Ya. Dan dia marfu juga dan tanda rofanya dhamma ini. Ya. Rofanya dhamma karena dia isim mufrad. Kemudian pasangan dari mubtada dan khobar huwa labdu ini mubtada khobar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini kedudukannya sebagai khobar. Khobar untuk al-kalam. Kalam tadi mubtada. Khobarnya ini susunan dari mubtada khobar huwa labdu kita i'rab fi mahali raf'in. Khobar. Al-murakkabu di sini na'at ya. Al-murakkabu na'at. Na'at untuk al-lafdhu. Na'at untuk al-lafdhu. Dia juga marfu dan tanda rafanya dhamma. Dan tanda rafanya dhamma karena dia isim mufrad. Ini na'at yang pertama ya. Kemudian al-mufidu ini juga na'at yang kedua. Na'at yang kedua marfu juga dengan dhamma karena dia isim mufrad. Ingat ya, isim mufrad itu tanda rafanya dhamma. Ya, tanda rafanya dhamma. Jadi ini dia. Kita tahu kenapa tadi dhamma karena dia kedudukannya sebagai na'at dan dia isim mufrad. Makanya diberi dengan tanda atau harokat dhamma. Kemudian bi ini huruf jar al-wad'i majrur. Ya, majrur kedua-dua huruf jar. Dan tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Taib. Kemudian wa aqsamuhu thalathatun.
ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan pembagiannya ada 3. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf yang datang untuk sebuah makna, ya, untuk sebuah makna. Baik. Kalau kita i'rab, waw di sini adalah waw al-ibtidaiyah, waw permulaan saja. Aksamuhu itu kan, asalnya adalah aksamu, kemudian disandarkan ke domirhu. Ya, aksamu di sini sebagai mubtada. Ya, mubtada. Dan dia di sini adalah ma'rifat ya. Sebenarnya awalnya adalah dia nakirah. Kemudian karena disandarkan kepada domir dan domir itu isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Ketika terletak di awal kalimat, maka bisa sebagai mubtada. Makanya di sini dhamma. Kenapa harus dhamma? Karena kalau kita lihat dari sisi adatnya ya, bilangannya, aksamu ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir dari kismun. Ya, tadi jamak taksir tanda rofaknya dengan dhamma. Dan dia mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih. Domirnya itu mudhafun ilaih fi mahali jarrin. Kemudian salah satun marfu ya. Dan kalau dhamma di sini kan dhamma, jadi marfu. Kenapa marfu di sini? Ya karena kedudukannya sebagai khobar. Isim mufrad dan tanda rupanya isim mufrad itu dhamma, makanya dhamma. Taib. Kemudian ismun sini badal ya. Badal pertama untuk salah satun. Wa ini huruf atop, fi'lun atop. Wa juga huruf atop, harfun ya atop. Atau bisa kita katakan ismun ini badal pertama, fi'lun badal kedua, harfun badal yang ketiga. Itu juga tidak mengapa. Kemudian ja'a di sini fi'il madhi mabni lil fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Dia mabni dengan fathah, di mana-mana ya ja'a ya dengan fathah, tidak ada ja'i seperti itu. Tetap dengan fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Li ma'nan li huruf jar, ma'nan majrur ya, majrur. Cuma tanda jarnya di sini adalah kasroh muqaddarah. Kasroh yang ditakdirkan saja. Kasroh yang ditakdirkan ya di bawah alif layina itu karena dia isim maksur ini. Mana termasuk bagian dari isim maksur. Dan kalau kita lihat isim maksur itu tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Ya, bisa dilihat nih di halaman 58 59 dari kitab Mukhtarat. Baik. Dan beliau mengatakan fal ismu yu'rafu. Nah, setelah beliau sebutkan macam-macamnya, beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui isim. Atau bila bisa kita katakan ini adalah tanda-tandanya ya, tanda isim. Fal ismu yu'rafu, isim diketahui seperti itu. Dapat diketahui. Fa di sini fa al-istibnaiyah, fa al-ibtidaiyah ya, permulaan. Al-ismu sebagai mubtada marfu dengan dhammah. Karena dia isim mufrad. Isim ini isim mufrad. Lihat ya kenapa di sini dhammah. Kemudian yu'rafu ini fi'il majhul, fi'il yang dibentuk dengan bentuk majhul. Asal katanya sebelum dirubah menjadi majhul ya'rifu. Ya, ya'rifu fi'il mudhari' ini. Ya'rifu kemudian dirubah menjadi majhul, ya caranya mendomah awalnya dan memfathah sebelum huruf terakhir. Dia menjadi yu'rafu. Ya, yu'rafu i'rabnya di sini fi'il mudhari' marfu dengan dhammah, fi'il mudhari' mabni lil majhul ya.
dalam bentuk majhul, dia rofa. Kenapa rofa? Karena tidak didahului oleh amil yang menasabkan atau menjazmkan. Kemudian karena ini majhul, maka dia tidak butuh fa'il, tapi yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa. Huwa itu sebagai naibul fa'il fi mahalli raf'in. Karena naibul fa'il juga termasuk isim yang rofa. Fi mahalli raf'in. Kembali kepada isim. Jadi huwanya itu adalah isim. Taib. Jadi fi'il mazhul dan naibul fa'ilnya dia i'rab dalam kalimatnya fi mahalli raf'in khobar. Fi mahalli raf'in khobar dari al-ismu. Al-ismu tadi kan mubtada. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Taib. Kemudian yang pertama, isim bisa diketahui bil khabdi. Bil khabdi. Bi huruf jar, al khabdi majrur. Ya, majrur dengan kasrah karena dia isim mufrad. Bil khabdi. Khabdi ini maknanya adalah ya kata lain dari majrur ya. Kata lain dari majrur. Ya, kata lain dari majrur. Nah, sebagian para ulama mengistilahkan majrur dengan khafat. Ya, khabdi seperti itu. Taib. Wa tanwini. Wa-nya huruf atop, tanwini atop. Makanya majrur di sini. Majrur dengan kasrah karena isim mufrad. Ya, yang kedua dengan tanwin. Setiap kata yang ada tanwinnya maka dipastikan dia isim. Wa dukhulil alifi wal lami. Wa dukhulil alifi wal lami. Nah, tanda yang ketiga, isim juga bisa diketahui dengan masuknya alif lam. Masuknya alif lam. Ya, kalau kita i'rab wawunya di sini waw atop, dukhuli atop. Atop ke tanwin tadi ya. Dan dia sebagai mudhaf, al-alifi mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Majrur juga dengan kasrah karena isim mufrad. Wawunya waw atop, al-lami atop. Atop ke alif. Majrur juga dan tanda jarnya kasrah. Kemudian wa hurufil khabdi. Wa hurufil khabdi dan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Ya. Wahia dia adalah min. Yang pertama min, wa ila, yang kedua ila, wa an, yang ketiga an, wa ala, yang keempat ala, wa fi, yang kelima fi, wa rubba, yang ke-6 rubba, wal ba'u, yang ke-7 ba, wal kafu, yang ke-8 kaf, wal lamu, yang ke-9 lam. Baik. Wa huruful qasami dan huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah ini juga fungsinya memajrurkan isim yang jatuh setelahnya. Wahia al-wawu. Nah, termasuk huruf qasam adalah waw. Wal ba'u ba, wat ta'u ta. Taib. Ini semuanya mengkasrokan isim yang jatuh setelahnya. Taib. Kita i'rab waw di sini waw al-ibtidaiyah saja ya. Hurufi atau waw atop ya. Bisa kita i'rab sebagai waw atop. Kenapa? Karena di sini beliau atau pengarang kitab ini ya mengharokatinya dengan kasroh. Berarti beliau menganggap wawnya di sini adalah waw atop. Hurufi atopnya. Dan dia juga sebagai mudhaf. Al-khabdi mudhafun ilaihi, majrur juga dengan kasrah. Majrur juga dengan kasrah. Mudhafun ilaihi jadi di sini. Atau kalau wawnya kita jadikan sebagai waw ibtidaiyah, harusnya kita baca huruful khabdi. Huruful khabdi. Fa-nya dengan dhammah. Fa-nya dengan dhammah.
Kalau kita baca huruful khafdi berarti i'rabnya nanti sebagai mubtada ya, mubtada. Permulaan jadinya. Wahia, ya, wahia di sini berarti dia sebagai tafsiriyah saja. Ya la mahalaha minal i'rab. Ya. Min wa ila wa an ini atop ya semua. Atop semua. Min wa ini huruf atop, ilanya atop ke min. Ya, wa-nya juga atop terus sampai ke lam. Sampai ke hurufil sampai ke wallamu. Nah, wallamu sini. Nyatop semuanya. Baik. Kemudian wa huruful qasami. Wa huruful qasami. Waw sini waw idaiyah berarti ya. Hurufu sini sebagai mubtada. Ada mudhaf al-qasami mudhafun ilai. Wahia sini mubtada lagi, mubtada kedua. Al-wawu khobar. Wa-nya sini atop, al-ba'u atop, waw huruf atop, ta-nya atop. Nah, jadi pasangan mubtada khobar hiya al-wawu ini kita i'rab fi mali raf'in khobar untuk hurufu. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Mudah ya. Barakallahu fiik. Kemudian dilanjutkan sedikit lagi. Beliau mengatakan wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nitsi as-sakinati. Dan fi'il diketahui ya, bisa diketahui dengan qad. Ya, di depannya ada qad atau di depannya ada sin atau di depannya ada saufa atau dia bersambung dengan ta'nis sakinah yang berharokat sukun. Ta'nis tak yang maknanya menunjukkan mu'anas dan biasanya harokatnya sukun. Itu seperti itu. Kalau ada kata yang seperti ini, ciri-cirinya maka dipastikan dia itu fi'il. Ya, dipastikan dia itu fi'il. Baik, kalau kita i'rab, wawnya waw al-ibtidaiyah, al-fi'lu di sini mubtada ya. Karena kita lihat dia isim ma'rifat ya, tanda ma'rifatnya ada alif lam. Kemudian terletak di awal kalimat, ini permulaan lagi, dan maka tanpa ragu kita katakan dia itu adalah mubtada. Yu'rafu ini sama dengan yang di atas tadi ya, fal ismu yu'rafu. Ini yu'rafu ini fi'il mudhari' majhul dan naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Huwa itu kembali ke al-fi'il. Baik. Dan yu'rafu ini fi'il mabni majhul dan juga naibul fa'ilnya di i'rab sebagai khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah untuk mubtada al-fi'lu. Bi qad, bi huruf jar, qad ini majrur ya. I'rabul mahki saja. Jar majrur. Muta'alliq dengan mubtada khobar ini sebelumnya. Waw huruf atop asini atop, waw huruf atop lagi, saufa juga atop. Wah, sini juga huruf atop lagi, ta'it ta'nisi dia atop ya. Ta'inya atop dia sebagai mudhaf, at-ta'nisi mudhafun ilaihi, as-sakinati na'at. As-sakinati na'at majrur dengan kasrah untuk ta'nis. Baik. Kemudian wal hurufu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf apa-apa yang tidak masuk padanya ciri-ciri isim dan juga ciri-ciri fi'il. Yang tidak ada padanya ciri-ciri isim dan juga tidak ada ciri-ciri fi'il. Maka kalau ini tidak ada ciri-ciri isim, tidak ada ciri-ciri fi'il ya, dan dia disebutkan juga oleh para ulama lain, dia tidak memiliki makna. Kalau dia sendirian, maka dia itu adalah huruf. Contohnya waw ini, wa artinya dan. Kalau dia tiba-tiba ada orang mengatakan wa dan, maka kita katakan ini tidak ada maknanya. Orang akan bertanya, kenapa kok tiba-tiba mengatakan wa? Apa maksudnya?
berarti di situ dia tidak memiliki makna. Kita i'rab waw di sini waw al-ibtidaiyah al-harfu, ya al-harfu sama dengan al-fi'lu, ya mubtada juga. Khobarnya mana? Khobarnya yang ma ini. Ma sebagai khobar fi mahali raf'in. La nafi saja. Yasluhu fi'il mudhari' marfu dengan dhamma karena tidak didahului ambil yang menasabkan atau menjazmkan. Ma'a dharab hunya mudhafun ilaih fi mahali jarin. Ya. Mudhaf dharab dan mudhafun ilaih muta'alliq saja. Dalilu ya fa'il. Fa'il untuk kata kerja yasluhu. Makanya marfu di sini. Ya, marfu tanda rafa'nya dhamma karena isim mufrad, dia juga sebagai mudhaf. Al-ismi mudhafun ilaih. Wawnya waw atop ini. La dalilul fi'li atop jumlah ke dalilul ismi. Seperti itu. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin untuk pertama kali ini ya. Video pertama ini kita cukupkan dulu sampai sini. Perkenalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan di komentar. Wallahu a'lam bishawab. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wal muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.